Faktorku ya. Siapa kita? Laos. Ganem. Yes. Ganem itu kelompok gabungan kelompok 6 dari berbagai kelompok tadi. Jadi kelompok 6 gabungan dari berbagai mana tadi dari kelompok, ada yang kelompok dari Sekuden dari Cikaka kayak gitu. Laos, yes, itu ya. Yes, kan kalau lemes banget ya. Yes, tidak mau wes. Oke, berarti gitu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, Matua mana Matua? 1, 2, 3. Matua. Satu, dua, tiga. Matua. Hayu. Ada hayutnya ya? Kalau kau suka bawang tepuk tangan. Kalau kau suka bawang tepuk tangan. Kalau kau suka bawang mari kita lakukan. Kalau kau suka bawang tepuk tangan. Kalau kau suka bawang injak kaki. Kalau kau suka bawang injak kaki. Kalau kau suka bawang mari kita lakukan hentak bumi. Bawang tapi segar. Ya, pada semuanya kalau misalkan bilang apa Pak? Puring gitu ya, ikutin sembriwing gitu ya. Kalau udah puring lagi, yuk kita healing gitu ya. Ayo, terima kasih Cak Kecil. Ya, siap semuanya. Cak Kecil yuk. Puring. Percil. Masih semangat? Pemain di sana ini yang paling kencang suaranya nih. Pasukan Daton ya? Daton. Baik, ini berhubung sudah sore, saya mau cek konsentrasinya. Masih pada fokus nggak ini? Fokus. Yakin masih fokus? Coba, ada sebuah permainan. Instruksinya adalah permainan ini menggunakan lawan kata ya. Jadi kalau saya sebutkan atas, lawan katanya? Baik, jelas instruksinya ya. Lawan kata bawah. Atas. Lawan kata naik. Turun. Lawan kata jauh. Dekat. Lawan kata panjang. Pendek. Salah. Salah. Benar. Masih fokus semua ini berarti tepuk tangan semuanya. Baik, selanjutnya ada lagi. Instruksinya adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Oke? Duduk sini. Yang pertama, permainannya saya sebutkan kuda. Ikuti kata saya ya. Kuda. Yang pertama kuda, yang kedua itu sapi. Belum, Mas. Sabar. Ini semangat banget kayaknya Mas Fajar ini. Yang kedua apa tadi? Sapi. Baik, yang kedua sapi. Yang pertama apa? Kuda. Yang kedua? Sapi. Baik, ikuti ya. Kuda. Sapi. Kuda sapi. Ada berapa kudanya? Banyak. Bolu.
Ada berapa kudanya? Ulang. Ini belum fokus semua berarti nih. Ikuti apa yang saya katakan, oke? Sapi. Kuda. Sapi, kuda, sapi. Ada berapa sapinya, Pak? Tangan aja semua. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya sudah berkenalan ya. Sekarang orang Banyumas semuanya. Baik. Tepuk Banyumas bisa? Dicoba ya. Tepuk Banyumas, prok inyong, prok rika, prok wong Banyumas. Oke? Rika, saya bilang apa tadi? Salah. Sing bener inyong Rika. Betul. Prok inyong, prok Rika, prok inyong Rika, prok wong Banyumas. Salaman kira tengen perkenalan. Oke? Ya. Tepuk Banyumas. Inyong, Rika, inyong Rika, wong Banyumas. Salaman samping ayo. Ayo, bingung. Perkenalkan nama saya Pak Dianto. Ya. Oke. Itu tadi cuma perkenalan dari kami. Begitu, Mbak. Terima kasih. Banyumas atas terselenggaranya pelatihan pemandu outbound yang ini adalah mimpi lama sekali dari Pak Bah, baru terrealisasi sekarang ya Pak Bah. Dan ini paling keren karena kita tidak pernah meeting, hanya via virtual karena kesibukan Pak Bah. Ketika saya ada di Purwokerto, Pak Bahnya di luar kota. Ketika Pak Bah sudah kembali, saya yang di luar kota. Jadi tapi ini luar biasa, teman-teman keren. Semuanya tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Susanti. Saya Blasteran Jogja Pemalang. Saya berKTP Purwokerto dari tahun 2012. Kebetulan dereke suami berdinas di Banyumas. Anak saya 2. Saya berkecimpung di dunia wisata dari tahun 2017. Iya. Dinasti Outbound awal mula bendera saya di dunia wisata. Terus Serang Highland yang mungkin teman-teman pernah ke Taman Strawberry Serang. Itu kebetulan saya juga owner yang bekerja sama dengan perhutani, dan sekarang lagi mencoba berdinamika dengan Mas Lazuardi di Bos Baturaden Outdoor Service. Kasar ya terus ya kalau begitu ya. Oke teman-teman, lanjut. Kebetulan di materi saya adalah mengelola sumber daya program. Dari tadi teman-teman mendengarkan materi dari Mas Lazuardi tentang apa itu AIRI, yang dimana rumahnya atau asosiasinya tukang outbound. Sebenarnya sih bukan hanya tukang outbound, karena di kami juga banyak praktisi dosen, karena IL sendiri itu lebih kepada berbasis membuat pengalaman yang memang sengaja dibuat. Jadi outbound sekali lagi bukan hanya flying fox atau lempar tepung atau memindahkan bola. Mudah-mudahan dari sini merubah mindset bahwa karena setiap kali kita bertemu
kegiatan, tidak ada flying fox-nya, itu mesti peserta tanya, outbound-nya kapan? Padahal dari tadi itu sudah berkegiatan. Mungkin itu dialami teman-teman pelaku yang sudah selama ini sudah menjalankan aktivitas outbound gitu. Sebenarnya ini bukan materi sih, sekedar sharing aja buat teman-teman, karena kami juga bukan ahlinya ahli, kami juga baru belajar dan belajar juga dari teman-teman Gunung Laos ini yang luar biasa. Ternyata dari Pekuden yang punya potensi mafia ya Pak. Kemudian ada dari Pekuden Kuncara. Bapak maaf, Kuncara itu artinya apa ya? Oh, juara. Kuncara itu bahasa Banyumas. Bahasa Jawa. Iya kan, ada Cikakak. Cikakak Rembaka gitu. Terus ada apalagi banyak desa wisata lain yang mungkin punya potensi masing-masing. Apa yang selalu di hati? Gerduren. Kalau Pak Yanto dari mana Pak Yanto? Dari Kenduren. Oh, oke. Ya. Kita punya Banyumas punya potensi IL yang luar biasa, karena sekali lagi outbound tidak harus melulu mainan lempar tepung, moving air atau apapun itu. Seperti tadi, pasti kalau mungkin punya ciri khas, storytellingnya dikuatkan dulu, potensi yang ada di wilayahnya dikuatkan dulu. Seperti yang di Laos ini mungkin ada itu Pak Dengge, ada pembuatan tempe, ada pengrajin tempe, ada kan? Nah, itu bisa Pak dijual ke anak-anak TK. Bagaimana cara membuat tempe? Satu posting 15 menit, satu perputarannya itu bisa sinkron antara pos 1 sampai makanya pos 3. Paham ya? Dan teratur semuanya itu. Ketika yang satu, kenapa harus teratur? Ketika yang satu selesai, yang satu belum selesai, nanti numpuk pesertanya. Nah ini main lagi langsung biar nggak diprotes sama Pak Hadi. Katanya harus diterjemahkan gitu kan. Men itu pelaku yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perannya atau fungsi atau job disk-nya. Biasanya teman-teman kalau melaksanakan kegiatan, apakah teman-teman briefing dulu sebelumnya? Berapa hari? Dadak. Malamus des di sambutannya kabeh. Biasanya apa yang dilakukan ketika briefing? Kopi, iya. Itu yang utama ya kan, kopi. Itu terus pembagian job disk-nya, ya kan. Makanya Pak Yanto pegang apa nanti, Matoa pegang apa, kayak gitu kan ya. Begitu nggak? Pak Yanto megangnya Laos. Itu antara dengan jagoan apa dibodoni? Dua-duanya. Tapi ikhlas. Itu yang penting itu Pak. Ya Allah, wis kesal terus dibuat ya Pak. Enggak diangkat ya? Enggak diangkat. Iya, biasanya pengkondisiannya adalah sebelum kegiatan, hari H sampai setelah. Setelahnya biasanya evaluasi ya Pak. Biasanya apa yang sering jadi evaluasi Pak? Tempat Pak Yanto sendiri.
Orarakanya itu apa? Evaluasi kesalahan. Oh. Biasanya sering dapat tamu apa nih teman-teman yang ikut pelatihan di sini? Tamunya anak-anak kah atau sudah pernah pegang korporat? Anak-anak, bocil. Bocil akap itu apa? Oh, tapi keren ya Pak ya. Yang di sawah mamahnya yang nganter ya. Oh, kacaunya gara-gara nyawang sing di sawang kita fokusnya ke mamahnya berarti ya. Keren. Ya itu kan bagian dari IL Pak. Ya dari MED itu ada cost director atau dia yang controlling semuanya. Bagaimana kegiatan itu berjalan dengan baik sampai akhir nanti. Ya. Pak Yanto yang dicengkiri. Gitu. Ada instruktur. Jadi dari cost director nanti akan membagi job desk-nya. Siapa yang jadi instruktur seperti modelnya tadi, Mas Sukron jadi instruktur di tengah. Fasilitator nanti biasanya mendampingi di sekitar instruktur. Siapa tahu instrukturnya butuh alat atau bantuan. Terus ada technical support atau LTS yang menyiapkan alat-alat. Teman-teman sudah menggunakan semuanya? Itu ada LTS-nya sendiri atau fasilnya merangkap itu? Ada. Berarti sudah sesuai ya? Sudah mulai sesuai ya? Medisnya belum? Iya. Paling tidak ada lah P3K. Ketok kalau ketok profesional gitu ya. Berarti besok Pak Yanto mulai menyiapkan alat P3K gitu ya. Siapa yang jualan murah? Pak Yanto ya? Oh. Iya. Dari semuanya itu diawali disiapkan dari sebelum hari H. Ya kan? Hari H-nya dipastikan lagi semua alat yang kita butuhkan seperti paramedis. Apalagi kalau yang umpamanya hari itu tamunya lebih dari 50, biasanya wajib ada tenaga medis. Yang lain ini tidak harus selalu ada ya, apalagi kalau budgetnya minim kayak Pak Yanto tadi curhat ya. Gak nyandak Pak, iya kan? Gak nyandak itu kalau ada. Nanti Pak Yanto bagaimana mau bayar MC-nya, tim hiburannya, iya kan? Jadi ini itu disesuaikan dengan budget, ya Pak. Jadi ini yang main ini antara Fasel, ada cost director, ada klien, pasti harus ada klien ya. Kalau nggak ada klien gimana program mau jalan ya kan? Iya. Ada fotografer, ya kan? Kalau budgetnya minim nggak usah lah. Gitu. Iya, ada emergency support tadi itu yang P3K ya, paling tidak ada P3K dari puskesmas, tenaga medis itu
cukup lah gitu, paling tidak ada gitu. Iya, warga setempat, kenapa harus ada warga setempat? Biasanya ini komplit digunakan, ada PIC areanya itu kalau kita menggunakan Amazing Race. Teman-teman pernah dengar nggak program Amazing Race? Kita sebenarnya sudah ngobrol sama Pak Bah. Ini kalau waktunya nggak dadak itu sebenarnya teman-teman kesini itu mau diprogram Amazing Race dari pintu awal masuk ke desa Kaliwangi gitu. Cuman karena waktunya terbatas dan teman-teman juga datangnya nggak bisa bareng, itu yang akhirnya program itu tidak bisa dilaksanakan gitu. Jadi simple Pak, kemarin saya ada tamu. Bapak pernah dengar sarkem? Mesti kan orientasinya adalah sarkem adalah tempat ninu-ninu ya kan? Bukan. Jadi saya bawa tamu Pasar dari Kembang. Jakarta, nggak banyak Pak, cuma 25. Saya ajak ke sarkem. Saya hanya jemput di stasiun Tugu. Saya hanya kasih peta, silahkan ke sarkem. Di tengah sana mereka biar survei sendiri. Apa sih sarkem itu di dalam itu apa? Apakah seperti yang mereka ekspektasikan tuh? Ada mbak-mbak yang banyak kuntilanaknya ya kan? Iya. Ternyata tidak. Jadi di dalam saya hanya mempersilahkan untuk mencari tukang jamu dan mereka meminumnya setelah mereka keliling sarkem. Terus apalagi dari sarkem mereka saya suruh jalan ke pasar Beringharjo untuk mencari komposisi jamu yang mereka minum. Jadi mereka beli kunir, mereka beli temulawak, apapun itu. Mereka tulis, mereka gambarkan, mereka deskripsikan, mereka presentasikan. Problematikanya yang terjadi adalah kok nggak kayak itu? Mana mbak-mbaknya yang cantik itu? Jadi itu tadi bahwa outbound itu nggak melulu harus permainan gitu. Kita menciptakan konflik, menciptakan komunikasi secara tidak langsung. Otomatis kalau disebar suruh jalan kontuku kayak duet, kontuku kalau hijau pasti ribut. Ini dulu yang dulu. Enggak, tadi kunyit. Enggak, ini kunci. Ini bentuknya begini. Orang Jakarta. Mode benar. Iya kan? Bisa nggak masalah lagi? Kita nggak ngapa-ngapain. Itu kenapa kita nggak bisa jalan sendiri Pak? Kompetitor itu adalah partner. Mas Supron itu punya soan, paling laris manis lah urusan outbound dipuji kalau teman-teman. Beliau rajanya, beliau penguasanya. Kalau duduk-duduk dipuji sama beliau. Harganya sudah lah ya, nggak usah ditanya gitu, karena beliau juga menerapkan program selain IL juga ada program ILP ya Mas ya, mengkombinasikan dengan ILP yang dengan terapis gitu. Jadi nggak sehari 2 hari. Jadi wajar kalau beliau jualannya di atas 1 juta. Laku lah. Laku ya Mas? Laku, alhamdulillah. Lanjut yang kedua Maxim. SIM. Mesin. Alat penunjang. Ini kalau teman-teman lihat di gambar ini, kalau teman-teman mainnya main flying fox. Ini juga sama. Nggak usah diambil semuanya. Disesuaikan. Kalau memang ya gitu. Pak Yanti sudah keren, ya kan?
karena sering double job ya Pak. Ini disesuaikan. Kalau nginep berarti butuh genset. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya cukup gamblang ya di sini ya. Ini Mbak, masalah untuk yang untuk dewasa dan anak-anak, kami yang sering bingung itu apa yang harus disediakan kalau untuk anak-anak itu apa? Kadang anak-anak dan dewasa yang tahu Pak, pengetahuan kami itu hampir sama sih untuk vaksinnya. Itu bagaimana cara membedakannya kalau untuk yang dewasa dan anak-anak itu kelas ke bawah sama kalau yang dewasa ini permainan kayak anak TK aja kayak gitu kalau kita apa yang praktek ya untuk yang dewasa mungkin nanti Oke. Biasanya kita lebih menitik beratkan pada aktiviti dan durasi ya Mas, kalau anak-anak kan. Kalau anak-anak kan nggak mungkin dibikin kayak dewasa suruh berpikir orang tadi. Ya, kan? Ya kita banyak halang rintang ya kayak gitu-gitu kan. Biasanya lebih kepada menitik beratkan ke durasinya juga nggak bisa lama-lama. Ya, karena jam momennya mulai jam 9. Ya kan, datang mereka jam 8, pengkondisian jam 9 aja belum beres ya, terus belum coffee break, geger meneh ya kan, sudah geger coffee break jam 11 paling sudah selesai, jam 12 sudah makan siang kalau ada kok main air di situ belum nangis paling kepada itu kan temanya ya begitu lah anak-anak. Nggak bisa dibikin leadership, apalagi anak TK ngomong leadership ngatur ibu opor nangis mah iya gitu kan. Ya, jadi anak-anak lebih ada menitik beratkan kepada aktiviti dan durasinya yang memang harus sepadan mungkin biar anak-anak. Nah soalnya kalau sudah jeda, ada jeda sedikit aja buyar mereka konsentrasinya, ngerayu meneh ya. Bad mood ya bahasanya ini. Ya, isinya kardusnya ini ya. Iya. Ada bahan makanan dan minuman seperti tadi, berarti programnya apakah ada snack atau makan? Ada konsumsinya, siap. Seperti hari ini mungkin datang welcome drink gitu kan. Kalau anak-anak mungkin ada jajanan, kalau orang tua mungkin ada kacang godong dan lain-lain. Ada kopi, itu harus sudah disiapkan. Terus perlengkapan peserta seperti topi, bandana, nemtek, pita, kaos, seragam, peluit, buku dan alat tulis dan handout. Itu juga disesuaikan ya Pak? Boleh kok setiap kegiatan outbound dikasih sertifikat? Boleh? Boleh. Silahkan, itu akan mendongkrak nilai plus jualan 100.000 plus sertifikat program. Ada kebanggaan, oh dia nanti pernah jualan kono loh gitu. Nanti akan repeat lagi ketika buka sertifikat, dia akan balik lagi, oh ya dia taruh Mas Iki yang gini. Itu hal sepele, kadang-kadang kita nggak perhatikan tapi penting. Sama pernah ada yang main ke Pikas rafting? Pernah. Siapapun yang main rafting di Pikas pasti pulangnya dapat sertifikat. Betul. Ya, itu nambah nilai jual Pikas. Ya kan, ada kebanggaan diri, aku mampu loh. Wani loh aku dolanan baju se-ekstrim itu. Yang akhirnya nanti ada effort untuk kita balik lagi ke sana. Ini yang agak sensitif ya, saya dari tadi mau baca aja. Tata cara tips-tips
teknik untuk mencapai tujuan. Tadi ada pertanyaan, tipsnya apa saja, metodenya apa saja. Orang iso kali nih. Itu tuh tips to the point. Metodenya itu kalau IR itu sini itu harus berpikir cepat. Apa ya ini ya? Gitu. Karena permasalahan setiap tamu yang datang programnya berbeda. Kita nggak bisa kuliah uyah terus kerjasama. Ini nanti di kantor kami punya konflik seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terakhir itu yang kita itu assessment 1 bulan full karena yang datang corporate. 1 bulan full kita ke kantornya karena kita dapat laporan dari bagian SDM, si A begini, si B begini, si C begini. Jadi kita observasi apa sih permasalahan yang sebenarnya, sampai pada akhirnya kita buatkan program. Sebelumnya kita minta izin dulu untuk peserta mengganti nama masing-masing di acak. Pak Yanto jadi Mas Adi jadi siapa, dan yang berperan sebagai itu kiplek ketiplek seperti orangnya, harus bertukar peran jadi orangnya. Pokoknya Pak Yanto lihat Mbak Diana seperti ini, ya hari-harinya diikutin tuh jadi seperti itu. Iya, jadi sudah tidak ada baper tuh antara pimpinan, dan itu sudah tidak ada baper. Tapi kita bikin komitmen dari awal biar tidak ada kesalahan, biar bosnya yang diperankan sama karyawannya tidak tersinggung. Solusinya apa? Di situ solusi tercipta. Oh ya, ternyata aku dipandang orang lain itu seperti itu. Pecah tanpa kita memberikan solusi apapun. Mereka berangkul-rangkulan dan meminta maaf. Ternyata selama ini hanya kurang komunikasi. Dan kalau toh komunikasi jalan, biasanya mandek di mana, sampainya apa. Itu biasanya yang terjadi di lingkungan kantor. Jadi nggak bisa pakai metode apa, paten itu nggak bisa. Kita akses dulu masalahnya apa dulu, programnya apa dulu, mau durasinya mau berapa hari. Tapi kalau cuma durasi tadi yang cuma tulisan capacity building doang, hanya untuk menggugurkan kewajiban SPJ doang, ya masuk Ron, yang sering terjadi. Bah, kita mau capacity building, jam 1 serampung, makan siang lanjut dangdutan. Itu sudah sering kali, banyak. Iya, buat kami sih enak aja ya Pak, makan gaji kita gitu. Cuma kadang-kadang beban moral capacity buildingnya gimana? Cie.